Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom semua. Baru saja kita merayakan Natal yang dimengerti sebagai hari peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dalam renungan firman Tuhan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan makna Natal dan cara menghidupi Natal menurut firman Tuhan yang ada di 1 Yohanes 4 ayat 7-21. Di dalam Alkitab terjemahan baru, nas ini diberi subjudul Allah adalah kasih. Untuk menjawab pertanyaan, apa sih yang kita peringati pada hari Natal? Mari kita lihat ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa sebetulnya yang kita peringati adalah pengutusan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, oleh Allah Bapa ke dalam dunia. Pertanyaan selanjutnya yang biasa ditanyakan adalah, Bapak Pendeta, lalu mengapa Allah mengutus anaknya yang tunggal itu? Dari ayat 9 ini juga kita bisa mengetahui jawabannya. Secara tersurat dan tersirat, jawabannya adalah karena Allah mengasihi kita, umat manusia ciptaannya. Demikian Allah mengasihi kita sehingga Allah ingin kita hidup oleh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Frasa supaya kita hidup olehnya adalah supaya karenanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita memperoleh hidup. Hidup macam apakah yang dimaksud di dalam frasa ini? Pertama adalah hidup yang kekal, yaitu kehidupan yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Kedua, melihat konteks Alkitab, firman Tuhan mengatakan hidup olehnya ini adalah hidup yang berkelimpahan dengan berkat-berkat Tuhan. Salah satu berkat yang ditekankan di dalam firman Tuhan adalah buah roh. Allah menghendaki supaya kita semua memiliki hidup yang berkelimpahan dengan buah roh. Lalu Pak Pendeta, mengapa Allah mengasihi kita? Para manusia yang jelas-jelasan penuh dengan dosa ini, di ayat 8 kita melihat dengan jelas jawaban dari pertanyaan itu, yaitu sebab Allah adalah kasih. Kita baru saja selesai memperingati pengutusan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, oleh Allah ke dalam dunia. Tujuan Allah dengan pengutusan itu adalah supaya kita, umat manusia, hidup oleh anaknya. Pengutusan ini adalah bukti nyata bahwa Allah mengasihi kita. Benarkah kita semua umat manusia mengamini firman Tuhan ini? Ternyata tidak begitu. Kita akan melihat dua macam manusia dalam hubungannya dengan bagaimana manusia itu bertindak terhadap kasih yang diekspresikan oleh Allah kepada manusia itu sendiri, dengan Allah mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, ke dunia. Manusia jenis yang pertama adalah seperti yang kita lihat di ayat 8, huruf berwarna hijau. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan mereka yang menolak kasih dari Allah dengan cara mereka menolak untuk mengasihi, yang artinya adalah mereka tidak mengenal Allah. Jenis manusia yang kedua adalah seperti yang difirmankan oleh Tuhan di ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Inilah jenis manusia yang kedua, yaitu mereka yang menerima kasih Allah dengan cara saling
mengasihi. Orang macam ini lahir dari Allah dan mengenal Allah. Semua kata kasih yang ada di ayat ini, yang juga ada di semua ayat di nas yang kita sedang renungkan ini, dalam bahasa Yunaninya adalah agape, agapau. Firman Tuhan di Galatia 5 ayat 22 menunjukkan bahwa agape ini adalah buah roh. Roh di sini adalah roh Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang ini yang lahir dari Allah dan mengenal Allah, artinya percaya pada Allah dan menerima Allah, percaya pada Yesus dan menerima Yesus sebagai Allah, yang di dalam diri mereka ada roh Allah, pasti memiliki kasih Allah. Dengan demikian, orang-orang ini pasti mengasihi. Bagi orang-orang jenis kedua yang kita bicarakan ini, yang saya mengimani adalah kita semua. Pertanyaannya adalah, Bapak Pendeta, apa yang Allah mau kita lakukan dengan kasih Allah yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada kita di dalam bentuk Yesus Kristus, yang Roh Kudusnya ada di dalam kita pada saat kita menerima dan percaya pada Yesus? Jawabannya ada di ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Itulah yang Allah maui kita lakukan dengan kasih-Nya yang Dia karuniakan kepada kita. Ingat, kata kasih ini adalah agape, artinya kasih Allah. Agape Allah yang dikaruniakan ke kita adalah sama dengan kasih yang Allah kehendaki kita berikan kepada satu sama lain pada saat kita saling mengasihi. Jadi kasih yang sama, yaitu agape, kasih yang diberikan Allah ke kita dan kasih yang kita berikan kepada sesama kita, sama agape. Apa yang terjadi pada saat kita saling memberikan kasih Allah dengan sesama anak Tuhan atau bahkan orang-orang yang belum kenal dengan Tuhan? Di ayat 12 firman Tuhan menunjukkan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Artinya pada saat kita saling memberikan kasih Allah satu dengan yang lain, maka Allah yang tidak bisa kita lihat itu tinggal di dalam kita, di dalam bentuk Roh Kudus Tuhan Yesus. Bukan hanya Allah tinggal di dalam kita, dengan kita saling mengasihi, kasih Allah yang ada di dalam kita itu disempurnakan di dalam kita oleh Allah sendiri melalui Roh Kudus Tuhan Yesus. Kesempurnaan kasih Allah ini bisa dilihat dari, pertama, sudut pandang kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman oleh Allah Tuhan kita. Sudut pandang kedua adalah kesempurnaan kasih itu sendiri. Kita tahu bahwa kasih atau agape ini di Galatia 5 ayat 22 dan 23 yang adalah buah roh kudus Tuhan Yesus, selengkapnya atau sesempurnanya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang semua itu adalah buah roh. Perhatikan, buah di sini adalah kata tunggal, bukan jamak. Artinya kesembilan tadi bukan 9 buah roh, tapi 1 buah roh. Yang mana saat buah roh itu mencapai kesempurnaan, 9-9-nya ada di dalam diri orang-orang yang memiliki Roh Kudus Tuhan Yesus. Dengan demikian, pada saat kita saling memberikan kasih ini, justru yang ada di kita menjadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
semuanya itu ada di dalam kita. Saat kita saling memberikan kasih Allah atau agape itu kepada satu sama lain. Inti dari ini ada di ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam kita. Artinya, saat kita saling memberikan kasih Allah kepada satu sama lain, maka Allah selalu bersama kita, di dalam kita. Jadi Bapak Pendeta, saya dan keluarga saya dan keluarga gereja saya sudah memperingati Natal bersama-sama dengan penuh sukacita. Dan kami juga sudah mengerti makna Natal itu. Sekarang Bapak Pendeta, bagaimana sih sebetulnya perintah Allah kepada kita anak-anaknya setelah kita menerima kasih Allah atau Yesus yang barusan saja kita peringati di hari Natal kemarin itu? Jawabannya ada di ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, dari Allah. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Inilah yang Allah Tuhan kita mau kita semua anak-anaknya melakukan di dalam kehidupan kita setelah kita menerima kasih-Nya, yaitu Yesus di dalam kehidupan kita yang baru saja kita peringati pada hari Natal kemarin. Saya tegaskan lagi firman Tuhan ini. Iya, artinya kita semua harus juga mengasihi saudaranya, harus juga mengasihi saudara-saudara kita. Amin. Saya ingin menutup renungan firman Tuhan kita kali ini dengan dua penerapan sederhana. Penerapan pertama ada di ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, mengasihilah tanpa rasa ketakutan. Dalam kita mengasihi, jangan takut kalau kita dianggap lemah. Jangan takut kalau dibilang kita sedang cari muka lah, atau dibilang kita lebay lah, atau berlebih-lebihan lah karena kita mengasihi. Terlebih lagi jangan takut ditolak oleh orang yang Tuhan mau kita kasih orang itu. Jangan pernah berpikir, Bapak Pendeta, nanti kalau saya mengasihi dia, si dianya berpikir, oh ini orang lemah, oh ini orang takut tidak punya teman. Kalau aku ditolak oleh orang yang aku mau kasih itu, terus gimana dong Pak Pendeta? Aku kehilangan muka dan hatiku hancur. Jawaban saya, baca lagi ayat 18, lalu berdoalah minta bimbingan dari Roh Kudus, lalu mengasihilah tanpa rasa ketakutan. Penerapan yang kedua adalah dari ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, mengasihilah terlebih dahulu. Jangan menunggu orang lain untuk mengasihi kita terlebih dahulu, baru kita mengasihi orang itu. Meskipun dia yang mengacaukan hidup saya, meskipun dia yang menghina saya, meskipun dia yang terlebih dahulu menjelek-jelekan saya, menyakiti hati saya, tapi milikilah inisiatif untuk mengasihi terlebih dahulu. Seperti ditunjukkan di ayat 19, Allah Tuhan kita, Dialah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dialah yang mengambil inisiatif. Dia tidak menunggu kita untuk mengasihi Dia, baru Dia mengasihi kita. Jadi mengasihilah terlebih dahulu. Sekarang kita mengetahui dengan sejelas-jelasnya dari 1 Yohanes 4, nas yang barusan kita renungkan mengenai makna Natal. Dan yang lebih penting lagi, saat ini kita mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi anak-anaknya. Di dalam anak-anaknya itu, yaitu kita semua, menghidupi
Natal bagi kemuliaan Tuhan. Dengan begitu Tuhan kita memberkati kita dengan hidup, yaitu kehidupan kekal, yaitu kehidupan yang berkelimpahan dengan berkat Tuhan, dengan buah roh, kehidupan yang dimiliki di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita peringati di hari Natal kemarin. Amin.